So all the findings, Jadi semua temuan ini, the bright red discoloration, yang tadi telah disebutkan, yaitu warna kulit merah terang, erosion of stomach with basal cell vacuolation, pengikisan pada lapisan lambung yang menunjukkan adanya vakuolasi sel basal, and the bitter almond smell, dan bau kacang almond pahit was not found in the postmortem report. tidak dijumpai atau tidak dijumpai dalam laporan postmortem atau laporan pasca kematian. If a person die from cyanide, Apabila seseorang meninggal dunia karena sianida, we expect kami mengharapkan, cyanide to be positive, maka tentunya diharapkan bahwa hasil pemeriksaan sianida akan menunjukkan hasil positif in the blood di dalam darah and internal organs. dan juga di dalam organ tubuh bagian dalam. This is because Ini dikarenakan in order for cyanide to take effect, agar sianida dapat berefek it has to enter into the system. atau dapat menunjukkan efeknya, maka sianida tersebut harus terlebih dahulu masuk menjalar ke seluruh tubuh. If a person has died from oral ingestion, Apabila seseorang meninggal karena menelan sianida, the level of cyanide maka tingkat sianida in the stomach yang ada di dalam lambung will be expected to be very high. dapat diharapkan akan menjadi sangat tinggi. Okay, next. Okay, so this is just the general overall. Ini adalah hal-hal yang bersifat umum secara keseluruhan. And now we talk about the autopsy examination. Jadi tadi itu adalah hal yang bersifat umum. Sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan otopsi. Sebelum ke otopsi, saya mau tanya, di dalam pemeriksaan tadi sini ada juga ditemukan dalam hati sianida. So before you go on to autopsy examination, I would like to ask you, during the examination here, did you find any traces of cyanide in the liver? I think the toxicology report says that there was no cyanide detected. Tidak ada ya? Di laporan toksikologi menyebutkan tidak ada di liver atau hati, tidak ada. Go ahead. Silahkan, please go on. The first thing before we do an autopsy, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan otopsi, especially in a person apabila terutama pada orang who was previously healthy yang sebelumnya sehat-sehat saja and then collapsed suddenly, dan tiba-tiba tidak sadarkan diri, we have to consider several causes. Maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan penyebab-penyebab yang ada. First and foremost, pertama-tama dan yang terutama, I would consider natural disease. Saya akan mempertimbangkan penyakit yang terjadi secara alami sebagai penyebabnya. Like pathology or abnormality. Seperti misalnya penyakit yang bersifat patologis atau anomalitas in the brain, lung, heart, yang terjadi pada otak, paru-paru, jantung, and also a few rare causes. Dan juga beberapa penyebab-penyebab lainnya yang langka atau jarang terjadi. I will also consider, saya juga akan mempertimbangkan poisoning. Kemungkinan terjadinya keracunan as a cause of death. Sebagai penyebab kematian. So in order to find the cause of death, jadi untuk menemukan penyebab kematian,
an autopsy should be performed harus dilakukan otopsi to confirm untuk mengkonfirmasikan or rule out atau mengesampingkan the causes of death penyebab kematian and a full toxicology analysis dan analisis toksikologi secara lengkap dan menyeluruh should be performed. harus dilakukan. So we refer to this case. Sekarang kita akan mengacu pada kasus ini. There was no autopsy performed. Di dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi. Because of that, Dan oleh karena itu, a natural cause of death maka penyebab kematian alami cannot be ruled out. tidak dapat dikesampingkan. The findings typically described in cyanide poisoning Temuan-temuan khas keracunan sianida was not described. juga tidak diuraikan. The only examination Satu-satunya pemeriksaan was opening the abdomen adalah dengan membuka perut to collect toxicology specimen, untuk mengambil spesimen toksikologi, that is, yaitu the stomach contents, isi lambung, bowel and liver, kemudian juga empedu dan hati, and urine. dan urin atau air seni. Only the stomach has been opened Hanya yang dibuka hanya perut and the findings has been described. dan kemudian diuraikan temuan-temuannya. The finding by the pathologist Temuan-temuan yang didapat oleh ahli patologi was that there was erosion in the stomach adalah adanya pengikisan pada lapisan lambung, and this finding is described dan temuan ini dijelaskan, dideskripsikan on a case, on a body pada tubuh. that the post-mortem was performed 3 days later, Pada jenazah sewaktu dilakukan pemeriksaan pasca kematian 3 hari setelah kematian, and also has been embalmed. di mana pada waktu itu jenazah sudah diformalin. The finding of erosion I find is a bit unusual. Temuan adanya erosi atau pengikisan itu menurut hemat saya agak tidak lazim, Assuming dengan mengasumsikan, that she has actually ingested cyanide. apabila diasumsikan bahwa korban memang benar-benar menelan sianida. One is that Mengapa demikian? the volume of poison, Karena volume racun, in this case the coffee, yang dalam hal ini adalah kopi, was very little. adalah sangat sedikit. Described by the toxicologist Yang dijelaskan atau diuraikan oleh ahli racun atau toksikolog, that about 20 mils, yaitu sekitar 20 milliliters. 20 mililiter. 20 mililiter. But the erosion in the stomach Tetapi pengikisan atau erosi yang terjadi pada lambung was described as extensive. dijelaskan sebagai pengikisan yang sangat parah, sangat ekstensif, sangat banyak. I expect Maka saya curiga if there is erosion at all, apabila memang itu ternyata benar-benar pengikisan atau erosi, it will be fairly focal. maka pengikisan atau erosi yang diakibatkan oleh keracunan sianida itu akan sangat bersifat tempatan. Jadi tidak menyeluruh tetapi hanya pada satu tempat saja. The changes
The changes described by the pathologist Perubahan-perubahan yang diuraikan atau dijelaskan oleh ahli patologi could also be due to post-mortem change juga dapat diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pasca kematian and effects of embalming, dan juga efek dari pemberian formalin, and not due to erosion. dan bukan diakibatkan karena terjadinya erosi And of course, atau pengikisan, dan tentunya as I stated earlier, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, there was no description in the microscopy tidak ada deskripsi atau uraian dalam mikroskopi of basal cell vacuolation. dari vakuolasi sel basal. And then we review the results. Kemudian kita mengulas kembali hasil toksikologinya. We have the stomach, which is labeled as BB5. Barang bukti nomor 5, yaitu lambung, been detected with cyanide di mana terdeteksi adanya cyanida of 0.02 milligram. sebanyak 0,20 miligram. In the bowel and liver, which is BB6, Di empedu dan juga di hati, cyanide was not detected. sebagaimana dinyatakan dalam barang bukti nomor 6, tidak dideteksi adanya cyanida. So I mentioned the urine is also negative, Air seni juga negatif, which is BB7. yaitu barang bukti nomor 7. What is also surprising, Yang juga mengejutkan which is BB4, adalah barang bukti nomor 4, which is described as stomach aspirate. yang menjelaskan tentang cairan lambung. This is the specimen. Sorry. This is the specimen. Ini adalah spesimen I believe yang saya yakini has been extracted telah diambil from the victim dari korban soon after death. segera setelah korban meninggal dunia. So this specimen Jadi spesimen ini has not gone through masih belum melalui post-mortem change. perubahan pasca kematian. And this result and the result of this is negative. Dan hasilnya adalah negatif. Can you confirm? Bisa kembalikan dulu, pastikan dulu, apakah itu betul negatif cairan lambungnya itu? Surprise. Apakah betul cairan lambung itu? Ya, negatif yang tadi BB4 itu. Karena itu cairan lambung yang diambil dari Mirna sebelum dia hanya 70 menit. Could you confirm that the BB4, the stomach aspirate, is taken from the body of the victim shortly negative? after death? Shortly after death? This is dependent on what is mentioned in the toxicology report. Ini tergantung pada apa yang disebut dalam laporan toksikologi. Let me compare again. Biar saya cocokkan dulu karena ini surprise. Let me compare this first because this is indeed very surprising. Karena ini kan cairan lambung yang baru diambil dari tubuhnya korban. Because 70 menit sebelum dia BB4 refers to the stomach aspirate 7 menit setelah dia mati ternyata negatif. Kan begitu? taken shortly before the death Ya. of the victim. Either before or shortly after death. Either bisa jadi sebelum atau tak lama setelah korban meninggal. Oh ya, memang cocok. Tapi mungkin saya beritahu kepada Mulia. Yes, indeed. Silakan, penuntut umum.
Barang bukti nomor 4, pH-nya 6, the pH is 6, pH-nya 6, arsennya negatif, kadar arsen negatif, ion cyanida negatif, ion cyanida negatif, ion natrium negatif, ion natrium negatif, ya, cyanida tadi negatif ya, cyanida tadi negatif. cyanida negatif, ya cyanida negatif, PB4 Pak, yang dilihat barang bukti nomor 4, arsen negatif, arsenik negatif, cyanida negatif, cyanida negatif. PB4 barang bukti nomor 4. Yang ya, barang bukti nomor 4 mengacu pada cairan lambung yang diambil lewat pipet. Ini dia, ini asli. Ya itu, di situ. Pestisida juga negatif. Jadi BB4 yaitu cairan lambung dari Mirna yang diambil dari cairan Mirna yang disita polisi itu, saya ulangi lagi, pH-nya 6,0, arsen negatif, Tolong ditunjukin ya. So once again, ion cyanida negatif, ion natrium negatif, pestisida juga negatif, dan lain negatif. so once again, I would like to highlight PP4 or evidence number 4, in which the pH is 6, and then the arsenic level is negative. Arsenic presence is negative. Ion cyanide is negative. Ion sodium is negative. Pesticides is negative. Oke. Just Silakan teruskan. go ahead. Go ahead. Go ahead. Yeah, just go ahead. If a person has died from cyanide poisoning, Apabila seseorang meninggal karena keracunan cyanida, especially taken orally, terutama apabila cyanida tersebut masuk lewat mulut, this is what I do. This is the result I expect. maka akan mengakibatkan hal-hal berikut. One is that the level of cyanide in the stomach Yang pertama adalah tingkat cyanida yang dijumpai pada lambung is usually very high. biasanya sangat tinggi. And in some case report, Dan dalam beberapa kasus more than 1,000 milligram. bisa mencapai lebih dari 1000 mg per liter. And can I refer to a couple of case report? Dan mungkin saya bisa mengacu pada beberapa laporan kasus. This is a case report. These are case reports Ini adalah laporan kasus reported in a journal, yang dilaporkan dalam jurnal, American Journal of Forensic Medicine and Pathology, yaitu American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Jurnal Amerika Kedokteran Forensik dan Patologi. By German authors. Sorry. By German authors. By German authors. Yang ditulis oleh penulisnya orang Jerman. They quoted 5 case report. Di dalam tulisan ini mereka mengutip 5 laporan kasus, out of which di mana dari kasus-kasus tersebut 2 cases ada 2 kasus where the stomach contents were tested, di mana isi lambung diuji, diperiksa. and I will briefly go through these 2 cases.
Dan saya akan secara singkat menjelaskan tentang kedua kasus tersebut. The first case Kasus yang pertama was a 38-year-old goldsmith menimpa seorang tukang emas berusia 38 tahun. and the reason why goldsmith is important is because he has access to cyanide. Dan mengapa di sini tukang emas? Karena tukang emas itu mempunyai akses ke sianida, dapat memperoleh sianida. So he was found dead Dan tukang emas ini dijumpai meninggal dunia in the morning pada pagi hari by his wife in his shop. oleh istrinya In his shop. di tokonya. There was a valve containing Dijumpai adanya vial yang mengandung cyanide sianida after being analyzed. setelah dilakukan analisis. This autopsy Otopsi ini was performed 3 days later. dilakukan 3 hari setelah kematian dari tukang emas yang bersangkutan. And the toxicology results Dan hasil toksikologinya are as follows. adalah sebagai berikut. I will just mention the relevant results. Saya hanya akan menyebutkan hasil-hasil yang relevan saja. The blood, Darah 80.9 milligram per liter. 80, kadar sianida yang dijumpai dalam darah adalah 80,9 mg per liter. Liver, Pada hati 17.6 milligram per kg. dijumpai 17,6 mg per kilogram. And bowel, Dan pada empedu 21.3. dijumpai sebesar 21,3 mg per liter. And the gastric contents, Dan isi lambung, 1.26. dan pada isi lambung dijumpai sebesar 1,26 gram per liter. So it's gram and not milligram, yeah. Jadi ini gram, Pak, bukan miligram tapi gram. So if converted is Kalau dijadikan miligram, 1,260 milligram per liter. 1260 miligram per liter. Kalau dari gram dijadikan miligram. And in another case, Dalam kasus yang lain, is a 70-year-old wife of a chemist. yang kasus ini menimpa istri dari seorang ahli kimia yang berusia 70 tahun. She has removed a powdery substance described by the husband as toxic. Dia telah menelan suatu substansi atau zat yang oleh suaminya dideskripsikan sebagai beracun. And she has allegedly ingested a spoonful. Dan dia menelan 1 sendok. She was then discovered a few minutes later. Dan ia ditemukan beberapa menit kemudian, It was not mentioned how long. tapi tidak disebutkan berapa lama menitnya. And admitted to have consumed the powder. Dan dia telah mengaku dia telah menelan bubuk tersebut. Then she experienced convulsions Kemudian dia menjadi kejang-kejang and died dan meninggal dunia. about 2 hours later. Kira-kira 2 jam sesudahnya. And the analysis of cyanide, Dan analisis sianida, the blood, dan hasil analisis sianida menemukan the blood kandungan dalam darah 42.5 milligram 42,5 mg per liter, and gastric dan pada lambung 1.2 gram per liter 1,2 gram per liter or 1,200 milligram atau per liter. 1.200 mg per liter. You can, if it's necessary, just show this.
Ini adalah salinan dari jurnal tersebut. Jurnalnya ini nama jurnalnya di sini, Pak. Yang mau dijelaskan. Apa yang ingin saya jelaskan dengan itu? Apakah jumlah yang masuk cyanida itu kalau sebesarnya segini, maka yang ditemukan di dalam lambungnya segini? Kira-kira begitu? What do you want to say by showing these cases report? Are you going to say that if the amount of cyanide ingested is this, and then the amount of cyanide found in the stomach would be this, or what? This is to illustrate. Sorry. This is to illustrate Ini adalah untuk mengilustrasikan when cyanide is taken orally. ketika cyanida dimasukkan lewat mulut atau ditelan, We expect very high level of cyanide in the stomach. maka kadar cyanida yang ditemukan dalam lambung akan menjadi sangat tinggi. Ini silahkan Pak. Oke. And then we come to the next point, continuing on. Sekarang akan kita lanjutkan. Apart from the stomach, Selain lambung, we expect the level in the bowel and liver tingkat atau kandungan cyanida yang tingkat yang dijumpai pada empedu dan hati should be positive. harusnya positif. The other specimen taken, Spesimen lain yang diambil, which is the urine, yaitu air seni, may or may not be positive. bisa jadi positif, bisa juga tidak. Depend on how fast the person dies. Tergantung seberapa cepat yang bersangkutan meninggal dunia. Because it takes time for the cyanide in the kidney Karena perlu waktu bagi racun cyanida di dalam ginjal to be extracted out as a urine. untuk dikeluarkan sebagai air seni. Apakah ahli ini bisa bahasa Malaysia? Bisa. Are you able to speak Malay language? I know a little. Tahu bisa tapi sedikit katanya. I think that next slide. Slide berikut. Okay. We know from literature, Kita tahu dari literatur post-mortem period, post-mortem change bahwa perubahan yang terjadi pasca kematian can reduce cyanide level, dapat mengurangi tingkat cyanida, but it will not reduce to the state tetapi we will not reduce to the extent Tetapi biasanya tidak akan mengurangi hingga pada tingkat that is not detected, hingga pada tingkat yang tidak dapat dideteksi. and also in the stomach, Dan juga pada lambung, the level is so low. tingkatnya sangat rendah. Yeah, as you can see from the result, Yang terdeteksi pada barang bukti nomor 5 could be due to post-mortem production. dapat diakibatkan oleh dihasilkannya cyanida pasca kematian. Ini adalah salinan dari hasil simposium toksikologi forensik, One of the chapters dan salah satu babnya is entitled The Forensic Diagnosis of Acute Cyanide. berjudul Diagnosis Forensik dari Keracunan Cyanida Akut. And the paragraph I read Dan paragraf yang saya baca tadi is concerning the post-mortem production of cyanide.
adalah berkenaan dengan dihasilkannya sianida pasca kematian. Masih ada? Masih ada? Okay. Bisa saudara. Yang berikutnya, It's just the summary. ini adalah rangkuman. The first thing is that Yang pertama adalah the clinical presentation hasil pemeriksaan klinis of the victim collapsing 2 minutes, of the victims collapsing 2 minutes after, dari korban yang tidak sadarkan diri dalam waktu sekitar 2 menit setelah consuming alleging the cyanide. setelah mengkonsumsi minuman yang diduga mengandung sianida. So one is that the clinical presentation is not typical. Adalah bahwa pertama, hasil pemeriksaan klinis tidaklah khas untuk keracunan sianida. And then the second thing, Dan kemudian yang kedua, no postmortem exam, otopsi. yeah, to rule out a natural cause of death. Tidak dilakukan otopsi untuk dapat mengesampingkan penyebab kematian alami. And the toxicology result is not conclusive for cyanide poisoning. Selain itu, hasil toksikologi juga tidak bersifat konklusif atau tidak menyimpulkan adanya keracunan sianida. And in fact, Dan pada kenyataannya, it pointed out ini menunjukkan that it's likely bahwa kemungkinan death is not due to cyanide poisoning. ini bukan diakibatkan oleh keracunan sianida. And this is based on Dan ini didasarkan pada atypical clinical presentation, hasil pemeriksaan klinis yang tidak khas. no postmortem findings of cyanide toxicity, Tidak ditemukan adanya toksisitas pada perubahan pasca kematian, that is the red discoloration, seperti misalnya warna kulit berubah menjadi merah terang and smell of cyanide. dan adanya bau sianida. The only change described Satu-satunya perubahan yang diuraikan was the possibility of erosion of stomach, adalah kemungkinan terjadinya erosi atau pengikisan pada lambung which could be due to postmortem change. yang dapat diakibatkan oleh perubahan pasca kematian. And we have the toxicology result, Dan kita juga mendapatkan hasil toksikologi which is not supportive. yang tidak mendukung We have negative bowel and liver, karena hasilnya adalah negatif untuk empedu dan hati, negative for the stomach aspirate, dan juga negatif untuk cairan lambung and a low level in the stomach. dan kadar yang rendah pada lambung. So the conclusion, Jadi kesimpulannya, there was no postmortem examination performed. tidak ada pemeriksaan pasca kematian yang dilakukan. There was a delay in collection of toxicology specimens. Terjadi penundaan dalam pengumpulan spesimen toksikologi. There is a contradictive toxicology results. Ada hasil toksikologi bersifat kontradiktif. And therefore, Dan oleh karena itu, a cause of death cannot be concluded. penyebab kematian tidak dapat dipastikan. I would give the cause of death as Saya akan menyebutkan bahwa penyebab kematian not ascertained or not determined. tidak dipastikan atau tidak ditentukan.
Baik. Sebelum saya bertanya lebih lanjut supaya inline dengan konklusinya, kalau saudara mengatakan tadi tidak bisa dipastikan kematiannya karena cyanida, tapi saudara telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketiadaan cyanida di liver, di lambung, dan sebagainya. Maka apakah saudara bisa mengatakan bahwa kematian ini bukan karena cyanida? You said that based on your presentation, you said that you cannot that the cause of death cannot be ascertained, cannot be determined, and you have also earlier mentioned about the negative results of found on bile, liver, and aspirate, and so on. Can you say that, or can you conclude that the death in this case is not caused by cyanide? I would say that the death is very highly not to be caused by cyanide. Yeah. Saya akan mengatakan bahwa sangat besar kemungkinannya kematian ini tidak disebabkan oleh cyanida. Sangat besar atau bisa dipastikan tak bukan karena cyanida? You said highly likely. Can you say that? Can you ascertain that the death is not because of cyanide? Can you rule out cyanide as the cause of death? In this situation, yes. Dalam situasi ini, ya. Terima kasih. Bukan karena cyanida ya. Thank you. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan saya. Now I would like to continue my questions. Ini adalah presentase yang saudara telah lakukan. Sekarang saya akan memulai tentang untuk memperkaya pengadilan ini. Maka saya akan mulai dengan prosedur dari otopsi. Now, this is the presentation you have done, and for the knowledge of this court, I would like to just discuss about the procedure of autopsy. Sebenarnya apa sih otopsi itu sebenarnya? Could you tell us what an autopsy actually is? An autopsy is an examination of the body. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap jenazah To find a cause of death. Untuk menemukan penyebab kematian. And in other circumstances. Dan dalam keadaan-keadaan lain. To confirm. Untuk mengkonfirmasikan that the death was due to the suspected mechanism. Bahwa kematian tersebut diakibatkan oleh mekanisme yang dicurigai. Jadi kalau ada korban yang mati, yang tidak di rumah sakit umpamanya, tapi mati dibawa kepada saudara sebagai patologis. So if a victim dies and the victim does not die in a hospital, but the victim is brought to you as a pathologist. Apakah untuk mengetahui kematiannya itu saudara harus melakukan otopsi? Do you have to perform an autopsy in order to find out the cause of death of the victim? Yes, certainly, especially when the victim is young. Ya, tentu saja, terutama apabila korban masih berusia muda. Kenapa? Why? Because there can be many different causes of death. Karena penyebab kematian ada bermacam-macam. And as I mentioned earlier, dan sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, the death can be natural. Kematian tersebut dapat saja bersifat alami. And we got to find out the cause of death. Dan meskipun demikian kita tetap harus mengetahui apa penyebab kematian. Not only for the family closure. Bukan hanya bagi kepentingan keluarga yang bersangkutan. But in some circumstances. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Because the victim is young. Karena korban masih muda. He or she might die. Maka yang bersangkutan mungkin meninggal dunia. From a condition. Karena kondisi that is inheritable.
yang diwariskan, yang diturunkan, maaf. And if we do a post-mortem examination, Dan apabila kita melakukan pemeriksaan pasca kematian, we can advise the family. we can advise the family. If we find a genetic cause, Kita dapat memberitahu keluarganya apabila kita menemukan adanya genetika atau penyebab kematian yang diakibatkan oleh keturunan atau genetika. we also need to take a full toxicology examination, especially if the person is young. Selain itu juga harus dilakukan pemeriksaan analisis toksikologi secara lengkap dan menyeluruh, terutama apabila korban yang bersangkutan masih muda, To rule out possible untuk toxicology death. Proses post-mortem, apakah mungkin cairan lambung yang tadinya negatif bisa berubah jadi positif? without post-mortem change, would it be possible for the aspirate that was negative to turn into positive? I do not think so. It's not possible. Tidak mungkin, saya tidak berpikir demikian. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Nah sekarang, jumlah yang diambil dari cairan lambung itu, jumlahnya adalah 0,1 mililiter. Mililiter atau apa coba? Now the amount of aspirate is 0.1 milliliter or Mililiter. 0.1 milliliter, 0,1. Apakah mungkin karena kecilnya jumlah ini bisa mengakibatkan tidak bisa dideteksi hasilnya? So the amount is very little. Could cyanide be detected with this very little amount? The first thing is that Hal yang pertama adalah bahwa I'm not a toxicologist, saya bukan ahli racun, saya bukan toksikolog. but I know that with sensitive instruments, Tetapi saya tahu bahwa sensitive instruments, instrumen yang peka atau sensitif, they can analyze on very little amount. jadi kalau digunakan alat analisis yang sangat peka, maka meskipun jumlahnya sedikit, itu masih dapat dianalisis. But the important thing in here, Tetapi hal yang paling penting di sini adalah that there is an autopsy results issued. There is an autopsy result issue. adanya hasil otopsi yang dikeluarkan. There is a toxicology result. Adanya hasil toksikologi yang dikeluarkan By the toxicologist. oleh ahli racun atau toksikolog. So I assume Oleh karena itu, maka saya asumsikan that the results is valid. bahwa hasilnya adalah valid. In my center, Ya, di lembaga saya, if I send a sample kalau saya mengirimkan sampel and they cannot analyze it, dan mereka tidak dapat menganalisisnya, I will get the result back as maka saya akan mendapatkan kembali hasilnya sebagai insufficient for analysis. tidak memadai untuk dianalisis. Jadi kalau sudah ada hasilnya, itu confirm berarti hasilnya ada begitu. That is what I will assume. So if the result is already there, then means that the result is valid. That is what I assume, yeah. Ya itu begitu, itu asumsi saya. Baik. Asumsi atau bagaimana? Kesimpulan saudara? You said assumption. Is it your assumption or your conclusion? Ya, demikian dulu ya. Kita isoma dulu karena sudah menunjukkan So we will take a break. Nanti kita buka lagi sidang pada pukul 19. We will resume at 7 p.m.
Sidang staf. Kepo ya. Paulus.